Ada tanggapan Lionel Messi mengenai kondisi Kylian Mbappe, di mana Leo Messi berkata bahwa sepak bola selalu tentang rasa hormat, kerjasama tim, dan kesadaran bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari permainan itu sendiri. Bakat saja tidak pernah cukup. Kerendahan hati dan disiplinlah yang benar-benar membentuk kehebatan. Dia memiliki kemampuan luar biasa, tak ada yang bisa menyangkal hal itu. Tapi belakangan ini ada sesuatu yang terasa sangat jauh berbeda. Seolah-olah dia, Mbappe, ingin mengendalikan segalanya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Itu bukan nilai yang seharusnya diwakili oleh sepak bola. Saya tidak menyangka itu darinya, karena dia punya sesuatu kualitas untuk menginspirasi, bukan mendominasi. Pemain terhebat adalah mereka yang membuat rekan setimnya menjadi lebih baik, bukan yang mencoba menguasai segalanya. Nah, ini ada tanggapan dari Lionel Messi, mengingat mungkin yang dimaksud dari Lionel Messi adalah desas-desus kenapa, atau teori ya yang mengatakan bahwa kenapa kok kehadiran Kylian Mbappe di kubu Real Madrid itu justru berbanding terbalik dengan performanya ya. Seperti yang kita tahu, Kylian Mbappe itu kan pemain inti dari Real Madrid, mega bintangnya Real Madrid. Tetapi ketika Kylian Mbappe membela Real Madrid, hasil yang didapatkan justru jauh dari kata positif ya. Yang ada adalah kekalahan demi kekalahan, hasil imbang, dan masih jauh dari kata menang. Berbanding terbalik dengan ketika Kylian Mbappe masih cedera, di mana skuad Real Madrid tampil lebih solid. Terbukti mereka berhasil menang 2 kali melawan Manchester City dan juga Atletico Madrid di Liga ya. Ini kan pertandingan big match yang berhasil dimenangkan justru tanpa kehadiran Kylian Mbappe. Tetapi ketika Kylian Mbappe kembali dari cederanya, entah kenapa performa secara tim Real Madrid itu menurun dan mendapatkan hasil yang kurang baik. Nah, di sisi ini mungkin ada satu celah pengingat ya dari Lionel Messi, bahwa memang jangan pernah mencoba untuk mendominasi segalanya. Pemain yang terbaik adalah yang bisa membuat tim tampil lebih baik karena terinspirasi olehnya. Jangan ingin bersinar seorang diri, karena sepak bola adalah olahraga tim ya, bukan olahraga perorangan. Dan semoga saja dari hal ini Kylian Mbappe bisa menyadari satu hal, bahwa kerendahan hati tetaplah yang nomor satu. Karena dengan sikap humble mungkin dia akan mendapatkan respect dari rekan setimnya ya, sehingga rekan setimnya mau berjuang ngotot ya untuk memenangkan pertandingan bareng-bareng ya, tidak hanya bersinar satu atau dua orang saja. Tapi bagaimana menurut kalian tentang respon atau tanggapan dari Lionel Messi mengenai kondisi Kylian Mbappe sekarang di Real Madrid? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Michael Olise ketika ditanya siapakah idolanya, maka jawaban dari Michael Olise adalah, idola masa kecil saya adalah Lionel Messi. Saya tumbuh besar dengan menonton setiap pertandingannya. Bagi saya dia adalah pemain terbaik sepanjang masa. Ini sebuah pengakuan dari Michael Olise ketika ditanya sosok yang menginspirasi dia dalam dunia sepak bola. Ini dalam artian idolanya ya. Dan Michael Olise pun tanpa ragu menjawab bahwa dia mengidolakan Lionel Messi dan selalu menonton setiap pertandingan Lionel Messi. Mungkin Olise juga menonton ketika Lionel Messi mengalahkan Bayern Munchen ya, dengan gol yang sangat ikonik ketika berhasil melewati Jerome Boateng, dan juga bisa mempermalukan Manuel Neuer, karena sebelum laga waktu itu Manuel Neuer mengatakan bahwa nanti akan kita tunjukkan siapa bosnya. Namun dalam hasil pertandingannya justru Lionel Messi yang berhasil mengacak-ngacak Manuel Neuer. Tapi ini menarik juga karena seperti yang kita tahu dari Kylian Mbappe sendiri kan mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo, dan untuk Michael Olise sendiri ternyata mengidolakan Lionel Messi. Dua-duanya memiliki idola yang sangat hebat ya, yaitu dua pemain yang diakui terhebat terbaik sepanjang masa. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah Michael Olise itu untuk gameplay dan permainannya sama seperti Messi karena sesuai dengan idolanya, atau dia lebih baik daripada Lionel Messi? Atau pertanyaan sederhananya seperti ini,
Seberapa jauh level Michael Olise yang sekarang jika dibandingkan dengan masa prime-nya Lionel Messi? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Vincent Kompany tak banyak dibicarakan oleh publik sepak bola, padahal Kompany telah menulis ulang sejarah di Bayern Munich setelah menjadi manajer pertama sejak 2001 yang menang di Santiago Bernabeu pada April 2026 lalu. Dominasi taktiknya telah memecahkan rekor termasuk rekor dunia 16 kemenangan beruntun dan 1 tahun kalender penuh tanpa kalah satupun pertandingan tandang. Ini sangat luar biasa dari Vincent Kompany, patut diapresiasi dari kita semua karena memang sesuai dari narasinya ya, bahwa Vincent Kompany ini masih menjadi pelatih yang underrated banget, jarang diomongin, jarang dibahas juga prestasinya, padahal dibalik semua itu, dibalik performa Bayern Munchen di season ini sangat jelas itu adalah pengaruh dari olesan tangan Vincent Kompany. Tidak main-main, sejarah menang di Bernabeu itu terakhir kali Bayern Munchen menang di Santiago Bernabeu adalah pada tahun 2001 sampai akhirnya kembali menang setelah ditunggangi oleh Vincent Kompany. Dan ada rekor yang paling mencengangkan yaitu rekor dunia ya. 16 kemenangan beruntun dalam 1 tahun kalender di tandang ya, bukan di kandang, artinya bermain di luar Allianz Arena. Nah, bagaimana menurut kalian tentang performa Bayern Munchen khususnya dari sisi pelatih yaitu Vincent Kompany ini guys? Apakah memang sudah saatnya kita semua mengakui bahwa kualitas dari Vincent Kompany sudah bisa disandingkan dengan pelatih-pelatih top dunia lainnya seperti Pep Guardiola, seperti Jose Mourinho dan juga yang lainnya ya? Coba drop opini kalian tentang Vincent Kompany di kolom komentar. Ademola Lookman memberikan komentar tajam soal performa Lamine Yamal bersama FC Barcelona. Lookman menyinggung pernyataan Yamal sebelum pertandingan yang dianggapnya terlalu banyak bicara. Namun ia menegaskan bahwa timnya tetap percaya diri karena pernah melihat situasi serupa sebelumnya. Ia bahkan mencontohkan laga melawan Portugal di mana Yamal juga tampil percaya diri sebelum pertandingan. Namun hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Menurut Lookman, pelatih mereka Diego Simeone hanya benar-benar takut pada satu sosok yaitu Cristiano Ronaldo. Meski begitu, Lookman tetap memberi respect pada Yamal sebagai talenta besar. Hanya saja ia menegaskan bahwa sepak bola ditentukan di atas lapangan, bukan dari apa yang dikatakan sebelum laga. Ia juga menekankan bahwa kunci kemenangan timnya adalah disiplin, fokus pada rencana permainan, dan kerjasama tim yang solid. Dalam pertandingan seperti ini, mentalitas adalah segalanya. Sedikit saja kehilangan fokus langsung dihukum di lapangan. Jadi ini adalah post match interview ya dari Ademola Lookman tentang performa Lamine Yamal, di mana yang disayangkan oleh Lookman adalah sikap dari Lamine Yamal ya, mungkin berikut dengan sikap dari FC Barcelona sendiri ya, dimana sebelum pertandingan kan melakukan banyak sekali gimmick, gestur, baik itu dari postingan mereka yang menggunakan pose LeBron James yang mengusung tema remontada gitu kan, dari profil picture-nya Instagram Lamine Yamal juga yang menggunakan foto seperti LeBron James yang menginspirasi comeback gitu ya. Nah, dan beberapa pesawor sebelum pertandingan. Makanya yang dikritik itu jangan terlalu banyak bicara di luar lapangan, tapi buktikan saja di lapangan. Karena Lukman sendiri mengatakan hasil dari Atletico Madrid bisa mengalahkan Barcelona dan melaju ke semifinal UCL musim ini ya karena mereka tetap fokus dan disiplin ya, tidak banyak bicara di luar lapangan sebelum laga. Jadi ya itu sangat disarankan juga untuk Lamine Yamal, apalagi dia ini kan masih muda ya. Ya semoga saja tidak terlalu banyak drama gitu ya. Seperti yang kita tahu, untuk pemain-pemain muda yang sekarang itu lebih mengutamakan pesaing, lebih mengutamakan hal-hal di luar pertandingan gitu kan. Dan ini tidak baik juga untuk menentukan hasil dari pertandingan itu sendiri, sehingga ya sarannya cukup jelas ya, sederhana, cukup fokus
main aja di lapangan, buktikan di lapangan, jangan di luar itu ya kan. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana nih? Sampai-sampai admin dari Atletico Madrid itu kan setelah pertandingan langsung membalas ya, membalas postingan-postingan yang memakai beberapa pemain Atletico memakai pose yang sama dengan LeBron James yang sebelumnya diunggah atau digunakan oleh para pemain FC Barcelona. Ini bentuk sindiran ya, sindiran halus dari Atletico Madrid itu sendiri. Ya, semoga saja next time Lamine Yamal dan kawan-kawan lebih dewasa untuk mempersiapkan pertandingannya. Bukan banyak bicara di media sosial, tetapi cukup buktikan di atas lapangan. Nah, gimana kalau menurut kalian guys? Kalian tipe yang setuju sama Lukman atau Lukman hanya berbicara karena dia menang saja melawan Barcelona? Coba drop opini kalian di kolom komentar. Hingga saat ini hanya ada satu pemain Argentina yang pernah menjuarai UEFA Champions League bersama dua klub sepak bola yang berbeda, dan itu adalah Fernando Redondo. Redondo berhasil memenangkan dua gelar Liga Champions bersama Real Madrid di tahun 1998 dan juga 2000. Ia tampil sebagai kapten dan terpilih sebagai UEFA Club Footballer of the Year. Redondo kemudian memenangkan Liga Champions lagi bersama AC Milan di tahun 2003. Pertanyaannya sekarang, apakah Julian Alvarez bisa menyusul setelah sebelumnya dia telah memenangkannya bersama Manchester City? Julian Alvarez hanya tinggal 3 pertandingan lagi untuk bisa mewujudkannya. Jadi ini ada sejarah ya, data dari sejarah yang cukup menarik menyoroti situasi dari Julian Alvarez sekarang karena dia berhasil membawa Atletico Madrid lolos ke semifinal UCL musim ini ya. Secara data, faktanya hanya ada satu pemain dari Argentina ya yang pernah memenangkan UCL dengan dua klub yang berbeda. Nah, menyoroti hal tersebut, Julian Alvarez di musim ini memiliki chance untuk menyamai rekor dari Fernando Redondo ini ya. Karena sebelumnya Julian Alvarez pernah menang UCL bersama Manchester City, dan kalau sampai dia berhasil memenangkannya lagi bersama Atletico Madrid, berarti Julian Alvarez akan menjadi pemain Argentina kedua yang pernah memenangkan UCL dengan dua klub yang berbeda. Mungkin ini adalah sesuatu yang baik ya, karena dari sisi usia juga Julian Alvarez terbilang masih muda. Di usianya yang sangat muda, bisa dibilang Julian Alvarez sudah memenangkan segalanya, baik itu dari Piala Dunia, Copa America, UCL, Piala Dunia antar klub, dan ini ada kesempatan untuk memenangkan UCL yang kedua. Ini sungguh prestasi yang luar biasa bagi Julian Alvarez, dan semoga saja dia bisa berkontribusi besar untuk mengantarkan Atletico ke laga final ya, dimana di semifinal sendiri Atletico akan menghadapi Arsenal ya. Dan jika bisa melangkah melewati Arsenal, di finalnya mereka akan berhadapan antara PSG atau Bayern Munchen. Nah, kalau menurut kalian, seberapa besar chance Julian Alvarez dan juga Atletico Madrid untuk bisa melangkah sampai final, apalagi untuk menjuarai UCL musim ini? Coba drop opini kalian di kolom komentar. Kali ini ada cerita yang menarik dari Antonio Cassano ya, dimana dia mengatakan bahwa setelah saya bilang bahwa Lionel Messi jauh lebih baik daripada Cristiano Ronaldo dan bahwa dia bahkan tidak masuk dalam 5 besar pemain saya menerima pesan langsung dari Cristiano lewat WhatsApp. Itu dari Cristiano, dia menulis saya punya banyak uang, dan kemudian mencantumkan semua trofinya, gol dan juga statistiknya. Kemudian dia mengirim saya pesan suara yang mengatakan, kamu menghina saya, jangan pernah lakukan itu lagi. Kamu cuma mencetak 150 gol, kamu cuma memenangkan 4 trofi. Jadi saya membalas, Cristiano yang terhormat, dengarkan saya. Mengatakan Messi jauh lebih baik daripada kamu bukanlah sebuah penghinaan. Itu bukan penghinaan, saya hanya menyatakan fakta. Saya heran mengapa seseorang bereaksi seperti itu. Cristiano punya segalanya. Dia seharusnya hidup dengan damai, tenang, dan santai alih-alih khawatir tentang apa yang orang katakan tentangnya.
Dia seharusnya mengambil contoh dari Messi, seseorang yang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia. Ayo berhenti main-main. Apakah Cristiano Ronaldo pemain terbaik sepanjang masa? Dia bahkan tidak masuk ke 5 besar. Bagiku, Messi, Pele, Maradona, Cruyff, dan Ronaldo Nazario berada di level yang berbeda. Ini adalah kisah klasik yang menarik untuk dibahas. Ibaratnya ini adalah singgungan statement dari Antonio Cassano setelah dalam sebuah interview Antonio Cassano mengatakan bahwa Messi lebih baik daripada Ronaldo dan Cristiano Ronaldo bahkan tidak masuk ke daftar top 5 pemain terbaik sepanjang masa versi dari Antonio Cassano. Nah, mendengar atau melihat video tersebut, Cristiano Ronaldo langsung baper ya. Sehingga dia langsung japri langsung ke Cassano, menunjukkan trofinya, menunjukkan uangnya, segala macam. Dia merasa tidak terima jika dikatakan Messi lebih baik darinya, dan juga tidak terima jika dikatakan bahwa Cristiano Ronaldo bahkan tidak masuk top 5 pemain sepak bola terbaik versi Cassano. Sampai-sampai Ronaldo itu menyerang balik Cassano ya. Ibaratnya menyerang karirnya Cassano yang hanya memenangkan 4 trofi, yang hanya mencetak 150 gol. Tetapi justru ini mendapatkan respon yang santai ya dari Cassano sendiri, karena menurut Cassano jika pemain sebesar Cristiano Ronaldo ya harusnya tidak mempedulikan pendapat orang lain tentangnya ya kan. Cukup fokus saja, jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain. Seperti halnya sikap dari Lionel Messi. Dihujat seperti apapun, orang berkata apapun, menyindir apa segala macam, tetapi Messi tetap diem ya. Tetap tidak menggubris lah omongan atau cibiran orang lain. Tetapi ini beda kasus karena Cristiano Ronaldo merasa tersinggung, merasa baper ya dengan apa yang disampaikan oleh Antonio Cassano. Dan hal ini menjadi cerita yang sangat menarik. Ya mungkin kita tahu lah perbedaan sikap dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi ini ya. Dari cerita unik dari Antonio Cassano ini sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah dari pandangan kalian, Cristiano Ronaldo yang benar atau justru Antonio Cassano hanya mengungkapkan fakta? Ini adalah pendapat ya atau opini pribadi. Setiap orang bebas beropini, sedangkan dari opininya Cassano juga kan tidak merendahkan atau tidak menghujat Cristiano Ronaldo, hanya POV 5 pemain terbaik menurutnya, dan menurut dia Messi jauh lebih baik dari Cristiano Ronaldo. Namun respon dari Ronaldo terlalu berlebihan kalau menurut gue pribadi ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Coba dong drop opini kalian tentang karakteristik Cristiano Ronaldo di kolom komentar.